الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله والواحد الحنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأنام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن المعاصي والطغيان وأنصتوا ما قال ربكم لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa dan maha gagah, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada makhluknya, terutama kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus nikmat diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dipanjangkan umur, khususnya untuk kita diberikan kenikmatan iman dan Islam. Semoga kita tergolongkan menjadi manusia yang husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada Nabi termulia, suri tauladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in, dan termasuk kita semua sebagai umatnya. Kita roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib khusus umum untuk semua jamaah yang hadir, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolongkan dalam umat manusia yang istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa waktu ke waktu yang kita lalui begitu cepat. Setelah kita melewati bulan Ramadan, terus kita sekarang ada di akhir daripada bulan Syawal. Sekarang bertanggal 26 Syawal. Di akhir zaman yang seperti ini, waktu yang kita lewati, yang kita rasakan begitu cepat. Dan inilah yang disebut dengan tanda akhir zaman. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa satu minggu, satu minggu pun terasa satu hari.
maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara di dunia ini. Tidak kata lain, kita memanfaatkan waktu kita, kesempatan kita untuk menyongsong kehidupan yang nyata di akhirat, yaitu menyongsong dua alam yang akan kita lalui, alam barzah dan alam akhirat. Maka di dunia inilah kita beramal soleh untuk menempuh kebahagiaan dunia wal akhirat. Dan semoga kita tidak digolongkan pada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrizuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan, yang membohongkan ayat-ayat kami, maka akan kami biarkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit Allah binasakan, dengan cara mereka tidak mengetahui hal apa yang telah Allah istijrajkan. Hadirin rahimakumullah, kita digolongkan oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya dengan ayat-ayat Allah yang mana dalam ayat-ayat Allah berisi tentang hukum-hukum Allah, janji Allah, ancaman Allah, aturan Allah yang Allah perintahkan kepada umat manusia. Kita percaya dengan Al-Quran. Insya Allah kita tergolongkan orang yang tidak mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan kutipan ayat tersebut dapat kita ambil hikmah bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak mempercayai ayat-ayat Allah, sehingga kehidupan dunia itu menjadi sebuah target, menjadi sebuah kesenangan saja. Mereka hanya menggeluti hanya untuk meraih kesenangan dunia, lupa akan akhirat. Tapi kita beriman kepada Allah bahwa kehidupan setelah di dunia ini, maka yang kekal abadi adalah kehidupan nanti di akhirat. Maka jangan salah, ketika orang mendustakan ayat-ayat Allah, di dalam kehidupannya Allah sungkut, Allah biarkan terlena dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Maka untuk kita berhati-hati dan berwaspada dengan apa atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jika dalam suatu kehidupan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
keadaan kondisi badan sehat, rezeki melimpah, dalam bisnis kita lancar, apa yang kita jalani di hidup ini tidak ada kekurangan apapun. Tetapi semakin diberikan kenikmatan tersebut, malah kita semakin jauh dari Allah, bahkan maksiat semakin menyala-nyala, tidak merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan, yang tadi disebut dalam ayat istijraj, sungguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, itu sebenarnya bukan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Semakin kenikmatan datang, semakin maksiat terlalu banyak dilakukan, maka hati-hati, itu tanda orang sedang ada istijraj, ada sungguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling celakanya, min haitsu la ya'lam, dia tidak mengerti bagaimana bahwa itu adalah sebuah istijraj dari Allah, sungguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, dan selalu waspada diri ketika kita diberikan sesuatu nikmat dari Allah, apapun bentuknya. Kita koreksi diri kita, bagaimana tingkatan taat kita kepada Allah ketika datang nikmat. Apakah nikmat yang diberikan oleh Allah itu sesuatu yang menghalangi jalan kita untuk menuju Allah? Maka hati-hati ketika nikmat datang, kebahagiaan dunia datang, semakin tingkatan maksiat semakin jauh kepada Allah, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, maka bisa dikategorikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam akhir kata kita munajat, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa selamanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan jalan kepada kita untuk istiqomah. Ulama mengatakan, kun talibal istiqomah wala takun talibal karamah. Jangan sekali-kali Anda mencari kemuliaan, tetapi carilah jalan istiqomah. Karena dengan istiqomah maka berjalan sendirinya kemuliaan akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran birububiyyatihi wa idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal
واتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن أصحابه وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم البر الكريم التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم